Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, anak-anak hebat, anak-anak pintar, anak-anak juara, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah pandemi COVID-19 ya, yang belum juga menurun dalam tingkat penularannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ya, kita bertemu lagi dalam program pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh KKGO atau Kelompok Kerja Guru Olahraga Korwil Kecamatan Harjamukti. Nah, pada kesempatan kali ini pun izinkan Bapak ya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Ade Syubhan. Bapak mengajar atau bertugas di SD Negeri Raja Wali, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini pun nanti Bapak akan menyampaikan pembelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan untuk kelas 1 dengan materi gerak dasar berjalan ya. Nah, anak-anak, sebelum Bapak lebih lanjut membahas materi yang sudah Bapak siapkan, Bapak mau mengingatkan nih, baik untuk diri Bapak pribadi maupun kalian semua ya, mari kita sama-sama menjaga kesehatan dengan ya mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kira-kira protokol kesehatannya itu ada apa saja anak-anak? Ya, ada 5M. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan nih video himbauan 5M agar kalian lebih paham dan mengerti lagi apa sih itu 5M. Untuk itu ya, mari kita sama-sama saksikan video himbauan 5M berikut ini ya. Anak-anak, itu tadi ya video himbauan tentang 5M ya. M yang pertama tadi apa anak-anak? Ada memakai masker ya. Kemudian M yang kedua ada mencuci tangan ya dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian M yang ketiga ada menjaga jarak dengan jarak minimal 1,5 meter. Kemudian M yang keempat ada menjauhi kerumunan. Dan M yang terakhir ya anak-anak ada membatasi mobilisasi. Nah, itu tadi protokol kesehatan yang mari kita sama-sama terapkan ya di kehidupan sehari-hari agar kita semua terhindar dari bahaya virus corona atau COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum lebih lanjut lagi dalam pembahasan materi pada hari ini ya, agar apa yang akan kalian lihat, apa yang akan kalian dengar dan pelajari pada hari ini semuanya diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat lagi dalam pembelajaran kita pada hari ini ya, kita seperti biasa nih, jargon terlebih dahulu. Anak-anak masih ingat enggak jargonnya, jargon PJOK? Ya, pasti ingat ya, karena cukup mudah untuk dihafalkan. Bapak ulangin lagi ya. Ketika Bapak bilang PJOK, kalian jawab dengan belajar, bergerak, cerdas. Bisa? Tentu bisa, karena mudah ya anak-anak ya. Ingat,
Ketika menjawab jargonnya, kalian harus dengan rasa penuh semangat dan gembira. Siap ya? PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Baik, terima kasih ya anak-anak. Kita lanjut ya. Oleh karena itu sekarang kalian segera siapkan nih persiapan buku tulisnya atau buku catatan PJOK-nya. Kemudian segera siapkan pulpen atau pensilnya. Nah, tapi kalau di kelas 1 kan masih menggunakan pensil ya. Jadi kalian segera siapkan pensil dan penghapusnya ya, agar materi yang Bapak sampaikan segera kalian catat. Oke? Siap, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, berikut tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ada 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan ya. Yang pertama, ada peserta didik mampu memahami gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor serta manipulatif dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua ada peserta didik mampu mempraktekkan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan benar. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak, di sini sudah ada 2 gambar nih, di atas dan di bawah. Ya, gambar di atas kalian bisa lihat di situ ada anak laki-laki dan perempuan, dan di bawah pun ada gambar anak seorang perempuan. Kira-kira dari gambar ini kalian bisa lihat nih sedang melakukan gerakan apa atau olahraga apa? Ya, gerakan berjalan atau olahraga berjalan ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut. Nah, kira-kira gerakan berjalan itu ya, gerakan berjalan yang tadi itu masuk ke dalam gerak dasar yang mana anak-anak? Lokomotorkah, non-lokomotorkah, atau manipulatif? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya setelah ini. Perhatikan ya. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu gerak lokomotor terlebih dahulu ya anak-anak ya. Di sini ada pengertian tentang gerak lokomotor. Bapak akan bacakan pengertiannya ya. Perhatikan. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat ya, yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan atau contohnya, kalian sedang berada di dapur, kemudian kalian berjalan ke ruang tamu, ya, itu merupakan salah satu contoh gerak lokomotor ya, perpindahannya menggunakan gerakan berjalan dari dapur ke ruang tamu ya. Contohnya di sini gerak lokomotor ada berlari, melompat, berjalan, dan meloncat ya. Tuh di sini Bapak sudah sediakan foto atau gambarnya, kalian bisa lihat ya. Ada berjalan, berlari, kemudian ada melompat. Kita lanjut ya. Nah, tadi sudah gerak lokomotor, kita masuk sekarang ke 2 gerak dasar yang lainnya, yaitu ada gerak non-lokomotor dan manipulatif. Ya, Bapak akan bacakan satu persatu, di mana gerak non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat atau diam di tempat. Ya, dengan contoh atau misalnya gerakannya itu ialah memutar, kemudian menggeleng, meliuk, membungkuk, dan mengayun. Kemudian kalau gerak manipulatif itu ada gerakan yang melibatkan penguasaan pada sebuah objek ya. Jadi saat kita bergerak itu dibantu menggunakan alat atau benda. Dengan contoh menangkap bola, melempar bola, memukul bola, dan memantulkan bola. Nah, anak-anak, kira-kira gerakan berjalan tadi masuk ke dalam gerakan dasar yang mana ya? Non-lokomotorkah, lokomotorkah, atau manipulatif? Nah, masuk ke dalam gerak dasar lokomotor ya, karena gerakan berjalan itu masuk ke dalam contoh gerak dasar lokomotor. Sudah paham ya tentang lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif? Baik, kita lanjut ya. Nah, selain tadi tentang lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, Bapak juga hari ini akan membahas nih tentang pengertian berjalan itu sendiri, kemudian manfaat berjalan, dan juga macam-macam berjalan seperti apa. Ya, kalian siap? Siap ya? Kita lanjut. Nah, pertama kita akan bahas dulu pengertian tentang berjalan ya. Di sini kalian bisa lihat nih di slide berikut ini. Bapak sudah siapkan pengertian dan juga contoh gambarnya. Di sini sudah ada gambar seorang anak laki-laki sedang berjalan ya, menggunakan baju ya berwarna biru langit.
kemudian menggunakan topi dan juga sepatu berwarna hitam ya. Dan Bapak akan jelaskan nih pengertian berjalan sebagai berikut ya. Gerakan berjalan adalah gerakan melangkahkan kaki secara bergantian dengan salah satu kaki tetap menyentuh tanah ya. Paham? Ya, kita lanjut ya. Nah, tadi pengertian berjalan sudah ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu ada manfaat berjalan. Oh Pak, berjalan itu memiliki manfaat ya Pak? Tentu, banyak sekali manfaat dari kita berjalan itu. Bapak akan bacakan ya satu persatu. Di sini Bapak sudah menyediakan 4 manfaat berjalan. Yang pertama, ada membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu ada meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru kita. Ya, dan yang ketiga ada menambah kekuatan otot. Dan yang keempat ada memperkuat sendi dan tulang. Nah, Bapak mau tanya nih kepada kalian semua. Tadi kan ada bahasa bahwa manfaat berjalan itu dapat menambah kekuatan otot. Ya, nah kira-kira otot bagian tubuh mana yang akan menjadi kuat kalau kita rajin berjalan atau berolahraga berjalan? Bagian anggota tubuh tangankah atau kaki? Ya, anggota tubuh bagian kaki anak-anak ya. Karena kita berjalan menggunakan kaki. Ya, paham ya? Kita lanjut ya. Nah, tadi manfaat sudah, kita sekarang masuk ke macam-macam berjalan. Ya, di sini ada 4. Sebenarnya banyak. Nanti setelah ini Bapak akan bahas lebih lanjut lagi ya. Yang pertama, ada berjalan cepat, berjalan lambat, kemudian berjalan biasa, dan juga berjalan tegap. Untuk berjalan cepat, lambat, dan biasa itu yang membedakan hanya kecepatan langkah kakinya saja. Ya, kalau berjalan cepat, otomatis langkahan kakinya itu sangat cepat ya anak-anak ya. Kemudian kalau posisinya berjalan lambat, sudah pasti ya agak dikurangi lagi kecepatan kakinya ya. Kemudian kalau berjalan biasa, berarti langkahan kakinya itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat ya anak-anak ya. Dan kalau berjalan tegap itu seperti berjalan biasa anak-anak. Berjalan biasa tapi posisi tubuhnya itu ya tegap ya, lurus, pandangan mata ke depan dan punggung tidak membungkuk. Paham ya? Kita lanjut ya. Nah anak-anak, selain tadi ya ada berjalan cepat, berjalan lambat, berjalan biasa dan berjalan tegap ya, Bapak juga di sini memiliki contoh yang lainnya. Nah contoh yang lainnya itu yang pertama adalah contoh gerakan berjalan maju atau ke depan ya. Di sini Bapak sudah siapkan nih gambar ya dan juga langkah-langkahnya. Nah di sini kalian bisa lihat ya, sudah ada gambarnya seorang anak laki-laki dan perempuan sedang melakukan gerakan berjalan maju ya. Di sini pun sudah ada langkah-langkahnya. Nah untuk lebih jelasnya Bapak sudah siapkan nih videonya agar kalian lebih paham dan mengerti gerakan berjalan maju ke depan itu seperti apa ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama saksikan video gerakan berjalan berikut ini dengan baik ya. Perhatikan. Nah, anak-anak, ya, itu tadi ya, Bapak sudah tampilkan video gerakan jalan ke depan atau maju ya. Lihat kalian tadi badannya tegap ya, tidak kaku, rileks, pandangan matanya ke depan, kemudian ayunan tangannya itu seirama dengan langkahan kaki ya. Kira-kira sudah bisa belum gerakan berjalan maju ke depan itu bagaimana dan seperti apa? Bisa ya, karena gerakannya cukup mudah anak-anak. Kita lanjut ya. Nah, baik, tadi berjalan ke depan sudah. Kita masuk ke contoh yang berikutnya ya, dalam gerakan berjalan. Di sini ada gerakan berjalan ke samping, anak-anak ya. Di sini kalian bisa lihat sudah ada contoh gambar dan juga langkah-langkahnya ya. Seperti biasa, kalau yang membedakan berjalan ke samping dan ke depan itu hanya langkahan kakinya.
Ya, kalau berjalan ke depan atau maju itu sudah pasti dan otomatis langkahan kakinya diarahkan ke depan. Kalau berjalan ke samping ya berarti langkahan kaki awalnya itu ke samping, baik kanan ataupun kiri tergantung kita mau melangkahnya ke sebelah mana. Ya, kalian bisa lihat di sini juga sudah ada contoh-contohnya, nanti kalian bisa pelajari ya di rumah. Nah, di sini pun Bapak sudah menyiapkan ya gambar yang keduanya, sama masih digerak berjalan ke samping ya. Nah, kalau kalian lihat masih sama, melangkahkan kakinya itu langkahan awalnya atau kelangkahan kaki yang diangkat pertamanya itu salah satu kakinya tapi ke samping. Kalau dari layar Bapak berarti ke arah sebelah kanan ya. Nah, nanti kalian bisa praktekkan. Paham ya? Kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, tadi berjalan ke samping, berjalan maju sudah, berjalan ke samping sudah. Sekarang kita masuk ke dalam gerakan berjalan ke belakang atau mundur. Nah, ya seperti biasa, Bapak sudah menyiapkan nih di sini gambarnya dan juga langkah-langkahnya. Nanti kalian bisa lihat ya di rumah seperti apa sih gerakan berjalan ke belakang atau mundur itu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti biasa nih, Bapak akan tayangkan video gerakan berjalan mundur ke belakang agar kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan baik dan benar. Oleh karena itu, perhatikan video gerak berikut ini ya. Ya, baik anak-anak ya. Tadi kalian sudah lihat video gerakan berjalan ke belakang atau mundur. Nah, ini ada video gerakan berjalan berkelok-kelok yang merupakan contoh gerakan berjalan yang terakhir ya. Pak, berkelok-kelok itu seperti apa ya, Pak? Ya, berkelok-kelok itu bisa diartikan berbelok-belok ya anak-anak ya. Nah, kalau misalkan kalian tahu ya, seperti binatang atau hewan ular ya, karena binatang atau hewan ular tersebut kalau berjalan itu ya berbelok-belok ke kanan, ke kiri, ke kanan dan ke kiri ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan tayangkan ya video gerak berjalan berkelok-kelok. Perhatikan dengan baik. Ya, baik anak-anak ya. Itu tadi video gerakan berjalan berkelok-kelok atau berbelok-belok. Nah, nanti ya kalian di rumah bisa mempraktekkan semua gerakan berjalan tersebut. Ya, baik gerakan berjalan ke depan, ke belakang, ke samping, berkelok-kelok ya. Kalian bisa praktekkan bersama-sama dengan kedua orang tua kalian. Ataupun Pak, saya maunya sama kakak saya, silakan. Ataupun sama adik kalian pun boleh ya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah ya. Nah, tapi anak-anak, sebelum kalian mempraktekkan gerakan tersebut, ada satu hal yang perlu kalian ingat juga ya. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada contoh sikap berjalan yang benar dan yang salahnya. Agar posisi kalian berjalan itu lebih bagus dan lebih baik lagi. Ya, di sini sudah ada gambarnya ya. Bapak akan bacakan satu persatu. Gambar yang pertama, ada sikap tubuh tegak dan punggung tidak membungkuk. Nah, ini posisi tubuh yang benar ketika kalian berjalan. Jadi posisi awalnya itu badan tegak ya, punggungnya tidak membungkuk. Dan kemudian contoh gambar yang kedua ini contoh yang salah. Di sini ada sikap tubuh tidak tegak dan punggung membungkuk. Itu gerakan yang salah ya anak-anak ya. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, kepala sebaiknya tidak menunduk atau pandangan ya ke depan ya, badan tegap, pandangan mata ke depan. Nah, ini gerakan yang benar. Dan yang terakhir ada gerakan yang salah, yaitu gerakan menunduk dan pandangannya ke bawah ya. Jadi itu salah. Kalau kita berjalan, ingat posisi awalnya badannya tegap ya, rileks, tidak kaku, kemudian punggung tidak membungkuk, tegap, pandangan matanya ke depan ya, kemudian ayunan tangan diselaraskan dengan irama kaki ya. Bisa? Bisa, karena gerakan berjalan merupakan gerakan kesehari-harian kita ya untuk melaksanakan aktivitas ya anak-anak ya.
Kita lanjut ya. Nah, kita sudah sampai nih anak ke kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, Bapak akan bacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Di sini ada 3 kesimpulan pembelajaran. Yang pertama, ada gerakan berjalan adalah gerakan melangkahkan kaki secara bergantian dengan salah satu kaki tetap menyentuh tanah. Kemudian yang kedua ada macam-macam gerakan berjalan, yaitu ada gerakan berjalan cepat, berjalan lambat, berjalan biasa, dan juga tegap. Dan juga tadi ada ya berjalan maju, mundur, ke belakang, ke samping, dan berbelok-belok. Dan yang terakhir, berjalan itu bermanfaat untuk tubuh kita agar menjadi lebih sehat dan bugar. Kemudian juga bagus ya untuk jantung dan paru-paru kita, serta menambah kekuatan otot. Dan yang terakhir, bisa memperkuat sendi dan tulang kita anak-anak. Paham ya? Nah, Bapak berharap ya kalian semua di rumah bisa memahaminya dengan baik dan juga bisa mempraktekannya di rumah dengan baik. Ya, bisa? Bisa ya. Oleh karena itu Bapak rasa cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kemudian mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ya. Bapak titip pesan kepada kalian semua untuk selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya, rajin berolahraga, dan yang paling penting rajin beribadah ya. Bapak rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.